Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iksanuddin dari Agrotechnopreneur 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan sedikit menjelaskan bagaimana proses penanaman selada merah dan tomat yang saya lakukan. Di bagian akhir saya juga akan menjelaskan mengenai proses bisnis penanaman selada merah. Pada kesempatan kali ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan, alat dan bahan, kegiatan yang saya lakukan, dan kesimpulan. Selada merupakan sayuran daun yang berumur semusim dan termasuk dalam famili Compositae. Saat ini ada beberapa varietas selada, salah satunya adalah selada merah. Selada merah merupakan jenis tanaman sayuran yang berasal dari Turki dan Yunani, menurut Kriskova tahun 2008. Tanaman ini umumnya dikonsumsi sebagai salad. Tanaman yang satunya lagi adalah tomat. Tomat ini termasuk famili Solanaceae dan merupakan salah satu komoditas sayuran yang sangat potensial untuk dikembangkan. Tanaman ini dapat ditanam secara luas di dataran rendah sampai dataran tinggi, pada lahan bekas sawah dan lahan kering. Tomat termasuk sayuran buah dan banyak mengandung vitamin A, vitamin C, dan sedikit vitamin B. Alat dan bahan yang saya gunakan pada proses penanaman kali ini. Yang pertama adalah trisemai. Trisemai sendiri ini berfungsi untuk menyemai benih. Saya menyemai benih hingga umur 1 bulan. Dan selanjutnya ada polybag. Polybag ini berukuran sekitar 20 cm hingga 25 cm. Selanjutnya ada tanah. Tanah yang saya gunakan adalah tanah yang sudah jadi dari merek Tani Berkah. Yang di dalamnya sudah ada tanah, kokopit, pupuk organik. Selanjutnya ada benih. Benih saya membeli di marketplace Tokopedia. Kegiatan yang saya lakukan, yang pertama adalah menyemai benih pada trisemai. Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa saya menyemai benih tomat dan selada ini sekitar 1 bulan. Dan selanjutnya pemindahan bibit pada polybag yang telah diisi tanah dan pupuk. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan penyiraman secara berkala. Penyiraman ini saya lakukan sejak hari pertama saya mulai menyemai di trisemai. Penyiraman saya lakukan umumnya 2 kali sehari jika cuaca sedang panas dan sekali sehari jika sedang hujan. Kegiatan yang saya lakukan selanjutnya adalah menganalisa pertumbuhan tanaman. Yang saya analisa di sini adalah tinggi tanaman dan segala perubahan yang ada pada tanaman. Berikut adalah contoh gambar ketika kegiatan. Yang di atas ada ketika saya memulai menyemai benih. Yang di bawahnya adalah ketika saya mempersiapkan tanah untuk pindah tanam. Sebelah kiri ada selada yang baru dipindah tanam pada umur 30 hari. Selanjutnya ada foto selada yang sekitar umur 20-an hari, sudah berdaun 3. Nah, selanjutnya ada foto tanaman tomat. Ini tanaman tomat yang sudah disemai sekitar 20-an hari. Dan ini proses pindah tanam tanaman tomat. Selanjutnya ada grafik pertumbuhan. Pertumbuhan selada pada tanggal 1 hingga tanggal 31 memiliki grafik yang relatif naik. Sedangkan pada tanggal 1 hingga 21 Oktober
pertumbuhan relatif stagnan. Pertumbuhan tomat pun demikian juga sama. Pada tanggal 1 hingga 31 September relatif bergerak grafiknya. Sedangkan pada tanggal 1 hingga 22 Oktober grafiknya stagnan. Selanjutnya masalah yang saya temui pada penanaman kali ini adalah tanaman belum berkembang secara signifikan setelah 22 hari pindah tanam. Penyebabnya adalah kualitas benih yang kurang baik. Mengapa saya mengambil asumsi kualitas benih kurang baik? Karena saya membeli beberapa jenis benih di toko yang sama dan semua benih tidak berkembang secara maksimal. Saya padahal sudah diletakkan di tempat yang proporsional untuk tumbuhnya tumbuhan dan dirawat setiap hari. Selanjutnya, solusi yang akan saya coba adalah pemberian pupuk NPK atau ZPT. Nah, selanjutnya prospek bisnis selada. Target bisnis selada merah ini ada chef, nutrisionis, housewife, dokter, dan lainnya. Dan harga rata-rata yang dikeluarkan pembeli sekitar 20.000. Nah, target gendernya ini adalah wanita 75% dan laki-laki 55%. Dan target umur yang ingin dicapai adalah orang berusia 18 hingga 35 tahun sebesar 40% dan 36 tahun ke atas sebesar 75% ke atas. Nah, jenis kebutuhan di sini adalah rak custom. Sini kita asumsikan menggunakan media tanam tanah dan pupuk menggunakan polybag, sehingga jenis kebutuhan dan harga sudah tertera di sini dengan total 7 juta rupiah. Selanjutnya biaya variabel. Di sini biaya variabel terdiri dari polybag dan benih yang berjumlah 295.000. Nah, biaya variabel rata-rata 250.000 ditambah 15.000 dibagi 400. Jadi 295.000 dibagi 400 menghasilkan 737 rupiah. Dan biaya tetap terdiri dari biaya overhead senilai 955.000 dan investasi di sini ada tray, semai, LED strip. Di sini saya menggunakan LED strip karena berasumsi jika penanaman dilakukan di dalam ruangan. Jadi penyinaran menggunakan lampu LED dan lampu neon. Selanjutnya ada rak custom, tanah dan pupuk, penyiraman tanaman. Di sini nilai investasi sebesar 3.750.000 rupiah. Jika kita asumsikan umur ekonomis 5 tahun dan nilai rongsok sebesar 10%, maka nilai ekonomis sekitar 60 bulan dan nilai rongsok sekitar 375.000. Maka terdapat penyusutan sebesar 37.500 rupiah per hari. Maka biaya tetapnya 955.000 ditambah 1.125.000 senilai 2.080.000. Selanjutnya biaya produksi dengan rumus biaya variabel ditambah biaya tetap menghasilkan nilai 2.080.000 rupiah sekian. Harga pokok produksi yang 2 juta rupiah sekian dibagi 400 senilai 5.210. Dan break even point sebesar 107. Kesimpulan, tumbuhan dalam percobaan kali ini adalah selada merah dan tomat. Penting bagi kita untuk menanam tanaman dengan memperhatikan segala aspek kebutuhan, mulai dari pemilihan bibit berkualitas, pengolahan tanah, dan pemeliharaan. Hilangnya satu unsur sangat mengurangi hasil yang ingin diperoleh dari tanaman. Terima kasih, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.